Halo semuanya, kami dari grup 1. Sekarang kami mau menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Majapahit. Semoga di akhir video kita semua dapat belajar sesuatu tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara antara abad ke-13 dan ke-16. Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dan wilayahnya mencakup hampir seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari. Pertama-tama kita akan membahas tentang sistem sosial Kerajaan Majapahit. Keadaan sosial Kerajaan Majapahit dibagi berdasarkan pekerjaan masyarakat, antara lain petani, pedagang, nelayan, dan pengrajin. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa wilayah kekuasaan Majapahit meliputi Nusantara bahkan Asia Tenggara. Barang utama yang diperdagangkan antara lain rempah-rempah, gading, timah, besi, intan, dan kayu cendana. Pelabuhan yang paling terkenal pada masa itu adalah Ujung Galuh, Tuban, dan Gresik. Kerajaan Majapahit meninggalkan banyak peninggalan budaya seperti candi, kesusasteraan, dan sastra atau bisa dibilang kitab-kitab. Candi, contohnya ada Candi Panataran, Candi Brahu, Candi Bentar, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, atau bangunan kuno seperti Segaran dan Makam Troloyo. Next ada kesusasteraan. Pertama, Kitab Negara Kretagama karangan Empu Prapanca. Isinya tentang keadaan kota Majapahit, daerah-daerah jajahan, dan perjalanan Hayam Wuruk keliling ke daerah-daerah. Kedua, Kitab Sota Soma karangan Empu Tantular. Di dalam kitab ini terdapat ungkapan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrawa, yang kemudian dipakai moto negara kita. Yang ketiga, Kitab Arjuna Wijaya, karangan Empu Tantular. Isinya tentang raksasa yang dikalahkan oleh Arjuna Sasrabahu. Yang terakhir, Kitab Kunjara Karna. Tidak diketahui pengarangnya. Next yaitu sastra. Yang pertama, Kitab Pararaton. Isinya menceritakan riwayat raja-raja Singasari dan Majapahit. Yang kedua, Kitab Sudayana. Isinya tentang peristiwa Bubat. Ketiga, Kitab Sorandakan. Isinya tentang pemberontakan Sora. Yang keempat, Kitab Ranggalawe. Isinya tentang pemberontakan Ranggalawe. Yang kelima, Kitab Panjiwijaya Krama. Isinya riwayat R. Wijaya sampai dengan menjadi Raja Majapahit. Yang keenam, Kitab Usana Jawa. Isinya tentang penaklukan Bali oleh Gajah Mada. Yang terakhir, Kitab Tantu Panggelaran. Tentang pemindahan Gunung Mahameru ke Pulau Jawa oleh Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Sistem pemerintahan Majapahit. Raja Raden Wijaya merupakan raja pertama sekaligus yang mendirikan kerajaan Majapahit. Pada saat pemerintahan Raja Jayakatwang, Raden Wijaya menarik simpatinya agar mendapat kepercayaan. Setelah mendapatkannya, Raden Wijaya meminta sebuah wilayah di daerah Tarikyang yang ada banyak pohon maja. Karena rasanya yang pahit, Raden Wijaya menamai daerah tersebut Majapahit. Raja Jayanegara adalah pemimpin yang tidak cakap atau dijuluki Kala Gemet yang berarti lemah dan jahat. Bahkan sering terjadi pemberontakan antara wilayah yang menjadi anggota kerajaan Majapahit saat masanya. Ratu Gayatri mendapat gelar Tribhuwana Tunggadewi dan ia memiliki masa pemerintahan yang tidak mulus. Pada 1331 Masehi, terjadi pemberontakan di Sating dan Keta. Ratu Gayatri mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapati Hamengkubumi Majapahit pada 1326 Majapahit karena berhasil menyelamatkan Gayatri dari pemberontakan. Lanjut, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mengalami kejayaan dalam banyak bidang seperti karya sastra, pertanian, dan perdagangan. Ekonomi terus berkembang sampai raja pun harus mengimpor keping perunggu dari Tiongkok. Meski begitu, pada 1357 Masehi terjadi Perang Bubat, dan setelah peristiwa tersebut, Raja Hayam Wuruk meninggal.
Sepeninggalnya Raja Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit pun melemah. Banyak daerah pun melepaskan diri dari Majapahit karena banyaknya peperangan berebutan kekuasaan di antara keturunan selanjutnya. Pada akhirnya, Majapahit dikuasai oleh kerajaan Demak. Pada masa kerajaan, sistem pemerintahan yang diterapkan pun sudah begitu baik dan terkoordinir, di mana pada masa Raja Hayam Wuruk, seluruh sistem pemerintahan kerajaan Majapahit dan birokrasi kerajaan berjalan dengan begitu baik sesuai perencanaan yang telah dibuat. Berikut ini adalah sistem birokrasi di kerajaan Majapahit kala itu. Raja yang menduduki tahta kala itu dianggap sebagai penjelmaan dewa oleh masyarakat, serta memiliki hak tertinggi terhadap kerajaan. Rakrayan Mahamantri Kartini biasanya dijabat oleh putra-putra raja. Dharmaupatai ialah pejabat di bidang keagamaan dalam kerajaan Majapahit. Dharmadhyaksa ialah pejabat hukum di bidang pemerintahan kerajaan. Selain pembagian birokrasi, Raja Hayam Wuruk juga melakukan pembagian wilayah kerajaan. Berikut adalah pembagian wilayah di kerajaan Majapahit. Bumi, yakni kerajaan dengan raja yang memimpinnya. Negara, yakni setingkat dengan provinsi dengan raja atau nata atau yang kerap disebut dengan bre sebagai pemimpinnya. Watek, yakni setingkat dengan kabupaten dengan wiyasa sebagai pemimpinnya. Kuwu, yakni setingkat kelurahan dengan lurah sebagai pemimpinnya. Wanua, yakni setingkat desa dengan tani sebagai pemimpinnya. Kebuyutan, yakni setingkat dusun atau tempat-tempat sakral. Sekarang kami lanjut membahas ekonomi Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mengalami periode emasnya pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Faktor yang mempengaruhi kemajuan Majapahit adalah perdagangan yang sudah tergolong maju pada saat itu. Komoditas yang diperdagangkan beragam, memulai dari beras hingga rempah-rempah yang berasal dari Maluku, serta kerajinan keramik dari India dan Cina. Kemajuan ekonomi Majapahit dibuktikan dari wilayah kekuasaan. Kerajaan yang luas meliputi Sumatera, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Indonesia Timur. Perdagangan di Majapahit maju dikarenakan kekuatan maritim yang dimilikinya. Bahkan sejarah mencatat jika kecanggihan maritim milik Majapahit disebut sebagai salah satu yang paling canggih pada masanya. Kerajaan Majapahit memanfaatkan Sungai Brantas dan Bengawan Solo untuk melancarkan arus perdagangan dari pesisir menuju pedalaman dan sebaliknya. Salah satu pada masa Majapahit ialah Pelabuhan Canggu. Saat itu banyak kapal pedagang yang berlabuh dari Pelabuhan Canggu menuju Selat Madura. Selain itu, pelabuhan ini juga membawa daya tarik tersendiri bagi para pedagang, bahkan menjadi salah satu pusat perdagangan saat itu. Faktor lainnya yang memperkuat perdagangan di Kerajaan Majapahit sehingga memajukan perekonomiannya adalah pertaniannya. Tanah wilayah kekuasaan Majapahit subur dan cocok untuk bertani, serta menghasilkan banyak komoditas pertanian. Pertanian dikembangkan sawah dengan ladang dengan sistem pengerjaan secara bergilir. Tujuan dari sistem ini adalah untuk melestarikan lahan dan menjaga kesuburan tanahnya sehingga menghasilkan produktivitas dalam jangka panjang. Pada era pemerintahan Hayam Wuruk, dibangun banyak jalan dan jembatan sebagai penghubung antar tempat sehingga memudahkan transportasi bagi perdagangan. Banyaknya penduduk yang berprofesi sebagai pedagang dan juga didukungnya oleh lancarnya lalu lintas laut menyebabkan kegiatan berdagang pada saat itu sangat maju. Majapahit juga melakukan aktivitas perdagangan ke luar negeri atau juga kita sebut ekspor. Hal ini disesuaikan dengan kebijakan politik Majapahit yakni Mintreka Satata. Majapahit pada saat ini sudah memulai perdagangan antar pulau, bahkan berniaga ke luar negeri seperti Cina, India, Siam atau Thailand, Persia atau Iran, dan negeri-negeri Melayu serta kawasan Timur Nusantara. Berarti bukanlah sesuatu hal yang mengejutkan bukan bahwa Majapahit memiliki perekonomian yang sangat maju pada masanya.
Jadi itu adalah sejarah kerajaan Majapahit, sistem sosialnya, sistem pemerintahan, juga perekonomiannya. Ini adalah akhir presentasi kami tentang kerajaan Majapahit. Terima kasih sudah mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati.